Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab kematian terbesar secara global. WHO memperkirakan bahwa terdapat 17,9 juta kematian setiap tahun akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Artinya, kira-kira 2.000 orang meninggal setiap jam di seluruh dunia akibat penyakit ini. Serangan jantung dapat disebabkan oleh adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah jantung. Salah satu tanda gejala umum yang perlu diwaspadai adalah rasa tidak nyaman pada dada, nyeri sangat berat, tertekan, atau sensasi lain di dada serta keringat dingin di sekujur tubuh. Setiap penundaan penanganan dapat menyebabkan kerusakan otot jantung yang bertambah parah sehingga terjadi komplikasi serius berakhir pada kematian. Karena itu, segera ke Heart Center Rumah Sakit Primaya Hospital jika ada tanda gejala umum yang dirasakan agar mendapatkan pertolongan tindakan medis sesuai diagnosis dan prosedur yang tepat. Penata laksanaan penyakit jantung koroner melibatkan berbagai macam bidang atau berbagai macam hal, dimulai dari masalah gizi yang harus kita atur, bagaimana kita melakukan diet yang benar untuk mengatasi faktor-faktor resiko seperti hipertensi, dislipidemia, kemudian berhenti merokok, dan lain sebagainya. Dan juga bila mana itu tidak bisa membantu, kita bisa berikan obat-obatan untuk menghambat daripada penumpukan plak di dalam pembuluh darah jantung koroner tersebut. Pada kondisi-kondisi tertentu di mana pasien-pasien itu tetap mengeluhkan rasa sakit dada, sesak napas, berdebar-debar yang berlebihan, kita harus melakukan tindakan tertentu atau tindakan diagnostis atau untuk melihat secara jelas apakah yang terjadi di dalam pembuluh darah jantung koronernya. Bisa kita lakukan tindakan yang kita sebut sebagai CT scan, treadmill, ataupun kita lakukan tindakan yang lebih masif seperti kateterisasi jantung. Pada kondisi-kondisi di mana terdapat suatu penyakit jantung koroner, kita harus melakukan tindakan diagnostik yang lebih jelas. Dengan alat yang kita sebut dengan kateterisasi yang konvensional, kita tidurkan pasiennya ke meja cath lab, kemudian kita masukkan suatu alat yang namanya kateter. Dari kateter itu kita masukkan suatu obat yang disebut kontras untuk melihat secara jelas apakah ada penyumbatan di dalam pembuluh darah koroner tersebut. Tetapi itu merupakan pemeriksaan yang hanya melihat pembuluh darah koroner itu dari luar pembuluh darah koroner. Pada kondisi-kondisi tertentu kita membutuhkan alat yang lebih pasti untuk memastikan ada tidaknya aliran yang terhambat di dalam pembuluh darah koroner itu. Untuk itu, kita membutuhkan alat yang lebih canggih lagi, dan salah satunya kita sudah punya adalah FFR atau Fractional Flow Ratio. Dengan alat FFR itu, kita bisa melihat dengan pasti, karena alat tersebut mengukur debit daripada cairan di dalam pembuluh darah koroner, sehingga kita bisa memberikan suatu keputusan yang pasti dengan akurasi yang mendekati 100%, indikasi pasien dilakukan tindakan pembalonan atau pemasangan stent atau ring selanjutnya. Demikian juga dengan alat-alat yang kita punya sesuai dengan teknologi yang lebih canggih, antara lain yang kita sebut dengan IVUS atau intravascular ultrasound. Itu adalah sebuah kamera yang sangat kecil ukurannya. Kameranya tersebut kita juga masukkan ke dalam pembuluh darah koroner. Dan kameranya itu akan memancarkan sinar infrared dan kemudian akan membuat suatu imaging yang jelas bagaimana kondisi pembuluh darah koronernya. Termasuk kalsium yang tadi saya sebutkan, bagaimana kapurnya, seberapa panjang lesinya, berapa distribusinya, kita bisa ukur semuanya dengan jelas. Apakah ada pembuluh darah yang robek, retak, dan lain sebagainya. Dan itu memberikan suatu nilai kepastian buat pasien untuk dilakukan tindakan yang lebih lanjut lagi. Apakah cukup dengan langsung kita balon ataupun kita pasang stent atau ring, atau kita bersihkan dulu plaknya. Di Primaya Heart Center kita sudah memperlengkapi dengan berbagai macam alat yang canggih. Salah satunya adalah alat yang kita sebut sebagai rotational atherectomy atau rotablator. Alat tersebut berguna untuk menghaluskan atau menembus plak atau penyumbatan di dalam pembuluh darah koroner yang sangat berkapur. Dengan alat tersebut,
kita bisa memasukkan suatu alat yang disebut dengan bor. Dengan bor itu kita bisa menembus plak yang sedemikian keras. Bor itu terbuat dari black diamond atau berlian, sehingga kita bisa menembus dengan lebih mudah dan mengikis daripada pembuluh darah yang tersumbat tadi, sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih luas, sehingga kita bisa memasukkan alat IVUS dan kita bisa memasang ring atau stent dengan baik. Pada kondisi-kondisi tertentu di mana plaknya yang sangat ekstensif terjadi, di mana rotablator atau rotabor itu bahkan tidak bisa menembus, kita juga mempunyai alat yang sangat baru dan sangat canggih yang kita sebut sebagai orbital atherectomy system atau OAS. Alat tersebut bergerak dengan cara membuat suatu rotasi atau orbital di dalam pembuluh darah jantung koroner, sehingga tidak hanya menembus, tapi dia menggerus seluruh plak daripada pembuluh darah koroner kita tanpa melukai dinding dalamnya. Sehingga apa yang didapatkan dari alat ini adalah pembuluh darah koroner yang nyaris seperti baru karena betul-betul seluruh plaknya terkikis. Bila seluruh plaknya terkikis, pembuluh darah akan menjadi lebih elastis, sehingga dimungkinkan aliran darahnya akan menjadi lebih lancar dibandingkan dengan alat-alat konvensional yang biasa. Itu kira-kira alat-alat yang kita sudah siapkan dalam rangka mengobati pasien-pasien jantung yang semakin lama semakin datang dengan kondisi yang makin berat. Tentu saja, walaupun di tengah situasi seperti ini, kita tetap melakukan tindakan dengan caseload yang cukup, dengan jumlah pasien yang cukup, dengan kualitas yang baik, dengan profesionalitas yang tinggi, sehingga diharapkan para pasien yang datang ke rumah sakit kita bisa ditata laksanai secara paripurna sesuai dengan teknologi yang ada.